Oke, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi secure code yang berkaitan tentang SQL injection. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara kerja SQL injection, bagaimana contoh code yang ada kerentanan SQL injection, dan bagaimana cara melakukan fixing pada code tersebut. Oke, sebelumnya alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan SQL injection. Apa sih SQL injection itu? Teman-teman bisa baca di sini. SQL injection adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan pada SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Biasanya celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar. Artinya apa? Ketika ada input dari dari user yang akan dimasukkan ke bagian dari query itu tidak divalidasi atau tidak difilter terlebih dahulu. Biasanya penyerang dapat menggunakan perintah SQL yang dibuat khusus untuk mengelabuhi aplikasi atau untuk mengeksekusi perintah-perintah yang tidak terduga. Nah, untuk detailnya saya coba jelaskan secara simpel ya teman-teman. Nah, pada layar monitor teman-teman bisa lihat di sini ada SQL, query SQL, yaitu select semua from user where ID sama dengan 2 and deleted at sama dengan 0. Ini biasanya query ini itu sudah ada pada aplikasi ya. Nah, tapi ada parameter yang diinputkan oleh user, yaitu parameter ID. Nah, misal di sini ketika saya menginputkan ID 1, maka di sini query-nya akan seperti ini. Nah, biasanya parameter-parameter ini itu harusnya divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke bagian dari query. Teman-teman bisa lihat maksud dari query ini adalah ambil data user berdasarkan ID yang diinput oleh attacker. Artinya hanya akan ada satu result atau satu row yang akan muncul jika query-nya seperti ini. Nah, misi si attacker adalah akan mengambil semua row pada tabel user. Apakah bisa? Nah, tentu saja bisa. Nah, teman-teman bisa lihat gimana cara si attacker akan mengelabuhi query ini atau mengeksekusi perintah yang tak terduga. Nah, contoh misal ketika si attacker menginputkan query seperti ini. Nah, ini saya kopas, saya cut. Nah, saya akan timpa karakter 1 ini dengan query dengan parameter atau inputan user yang tadi. Akan terjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat query and deleted at sama dengan 0 ini sudah nggak dianggap sebagai bagian dari query karena dia di comment. Nah, tentunya inputan user tadi kan ini kan 1 ada tanda petik or 1 sama dengan 1. Maksudnya apa? Nah, sini teman-teman bisa lihat si attacker sudah bisa melakukan injeksi pada query. Kira-kira resultnya apa nih? Nah, ini saya akan mencoba mempersempit logic dari query ini ya. 1 sama dengan 1 itu bernilai true, maka query-nya akan seperti ini. From user where ID sama dengan 1 or true. Nah, kita bertemu dengan logic or di sini. Ketika true bertemu dengan apapun pada logic or, maka hasilnya sama dengan true. Misal ID sama dengan 1. Apakah ID 1 ada di database? Anggap aja ada, maka ID sama dengan 1 ini bernilai true. Sebenarnya query yang akan dieksekusi di database akan menjadi seperti ini. Nah, dengan mengeksekusi query seperti ini, maka semua users akan muncul row-nya. Ya, mari kita coba ya.
Di sini saya sudah connect ke database-nya, ada tabel users. Nah, query yang tadi select semua from users where ID sama dengan 1, misal seperti ini. Maka muncul satu row user aja, yaitu yang ID-nya 1. Tapi karena si attacker bisa mengelabuhi query, maka query yang tereksekusi nantinya akan seperti ini. Konsekuensinya adalah akan muncul semua row. Nah, artinya si attacker bisa mengambil semua user yang ada pada tabel user yang ada pada database, yang ada di database. Oke, gimana cara kerjanya? Mari kita bahas. Nah, impact-nya apa? Biasanya si attacker bisa melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Itu yang pertama impact dari SQL injection. Nah, si attacker juga bisa melakukan modifikasi data atau compromise integritas data. Teman-teman tentunya nggak mau jika nanti data teman-teman itu diubah oleh attacker. Misal anggap saja ada SQL injection pada aplikasi perbankan ya, saldonya teman-teman yang aslinya banyak tiba-tiba diubah jadi 0. Itu kan bahaya sekali ya. Biasanya si attacker juga melakukan pencurian informasi. Nah, ini adalah salah satu jenis vulnerability yang mengakibatkan kebocoran data atau data breach. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih impact-nya. Teman-teman bisa cari juga di Google atau di sumber lain ya. Nah, berikut gimana cara kerja SQL injection. Nah, di sini si attacker akan mengelabuhi query yang sudah didesain oleh dev dengan menginputkan karakter union select username dan password. Nah, ini sepertinya si attacker misinya adalah mengambil user dan password pada tabel user. Username dan password pada tabel user maksudnya. Nah, query-nya biasanya akan sampai pada where kategori give. Nah, di sini tapi si attacker melakukan union query. Maka impact-nya si attacker akan dapat mengambil semua username dan password pada database pada return yang tadi. Nah, contohnya yang kedua adalah seperti ini. Ini misinya adalah si attacker akan mengganti password dari user administrator. Query-nya misal, ketika si user ada from create account, di sini si user memasukkan bad guy, update user, set password, let me in, where user sama dengan administrator. Nah, query yang terbentuk pada aplikasi akan seperti ini. Select semua from user option, where user sama dengan bad guy. Ini dieksekusi. Ini maksudnya adalah stacked query. Kemudian dia akan mengeksekusi query lanjutan, yaitu update user, set password, let me in, where user sama dengan administrator. Artinya si attacker dapat men-take over user administrator dengan cara mengganti passwordnya. Oke, nah ini adalah contoh code yang terdapat celah SQL injection. Teman-teman bisa lihat nih, pada aplikasi ini menerima inputan username, kemudian disimpan di variabel username. Variabel username ini langsung dimasukkan ke bagian dari query tanpa adanya filter atau validasi apapun. Nah, biasanya hal semacam ini adalah mengakibatkan adanya kerentanan SQL injection ini. Gimana cara fixingnya? Ada pada bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum query ini dieksekusi, dia ada validasi menggunakan prepare statement. Nah, biasanya prepare statement ini adalah dia akan melakukan escape dari inputan kita. Kalau inputan kita berupa string, ya maka dia harus menjadikannya sebagai string. Tadi kan kita menginputkan tanda petik ya, artinya string yang ke depan itu akan rusak. Nah, itu akan divalidasi oleh prepare statement ini. Bahasa singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari bahasa pemrograman PHP ya.
Tentunya teman-teman yang expert di PHP bakal lebih tahu sih dari saya. Nah, ini dia nerima inputan dari user berupa parameter ID, kemudian langsung dimasukkan ke bagian dari query. Ini disebut injection point ya. Artinya nanti si attacker akan melakukan SQL injection dari parameter-parameter yang seperti ini. Nah, gimana cara fixingnya? Nah, di sini dia melakukan fixing dengan PDO. PDO ini nanti secara default akan melakukan mekanisme filtering pada inputan. Ini contoh dari bahasa pemrograman Golang. Nah, ini adalah nanti yang akan saya demokan ya, bagaimana cara SQL injection berjalan. Nah, di sini saya menggunakan ORM yang namanya Gorem. Tapi di sini ada kerentanan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bukannya ORM sudah by default itu mengenerate query secara aman ya? Ini adalah pertanyaan yang bagus sebenarnya. Kalau saya jawab, ya, ORM itu mengeneratkan query secara aman itu by default. Tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah kita harus mengikuti idiomatik dari si ORM tersebut. Jika kita keluar dari idiomatik atau dokumentasi yang sudah disediakan dari si ORM tersebut, maka artinya belum tentu code kita itu akan aman walaupun kita sudah menggunakan ORM. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia menerima inputan ID, disimpan di variabel PID, kemudian dimasukkan ke bagian dari query. Ini bisa langsung diinjeksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Pada bagian good code-nya dia merekomendasikan seperti ini. Ada dua contoh rekomendasi ya. Dia melakukan filtering dulu terlebih dahulu pada variabel PID apakah ada special karakter. Kalau ada, dia langsung di return. Artinya dia nggak masuk langsung ke query-nya nggak akan dieksekusi. Nah, kalaupun dia nggak ada inputan inputan special karakter, dia merekomendasikan menulisan kodenya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penulisan idiomatik dari Gorem. Teman-teman bisa baca di dokumentasinya Gorem kalau mau menuliskan query where caranya seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini dia akan melakukan escaping. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan demo. Sebentar, sebelum demo kayaknya lagunya enak banget. Saya putar ulang. Saya looping. Oke, kita coba demo. Ini adalah contoh code yang tadi, yang dimana pada parameter ID yang disimpan di variabel PID langsung dimasukkan tanpa adanya validasi apapun ya. Tidak ada validasi spesial karakter atau tidak ada idiomatik di penulisan ORM ini. Nah, impact-nya apa? Ya, mari kita coba debug ya. Ini saya sudah ngaktifin mode debug nih pada apps ini, pada code ini. Nah, coba kita running apps-nya. Nah, kemudian kita akan menggunakan Boop Suite untuk melakukan fuzzing-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ketika saya nginputin ini, dia di variabel tabel order ya. Ketika saya nginputin tabel order 1, maka akan muncul. Maka ketika kita lihat hasil debug query-nya akan seperti ini. Ini kita simpan di sini. Artinya si ORM mengeneratkan kita query seperti ini. Ini query yang digenerate oleh si ORM. Nah, sekarang saya akan coba analisa. Biasanya untuk menganalisa adanya SQL injection itu kita akan masukkan tanda petik seperti yang di awal tadi. Pada bagian ini kan saya masukin tanda petik. Artinya nanti tanda petik di sini akan merusak string yang ke belakang. Apa yang terjadi? Nah, akan seperti ini.
pada video saya sebelumnya saya membahas masalah error handling. Nah, ini pentingnya error handling di sini. Biasanya kalau kita error handlingnya seperti ini, itu membuat si attacker penasaran, ini kenapa ada error seperti ini, jangan-jangan ada SQL injection. Nah, itu artinya membuka peluang untuk si attacker akan melakukan serangan lebih dalam lagi. Nah, mari kita lihat debug query-nya ketika saya memasukkan tanda petik. Ternyata seperti ini, query-nya error. Query-nya akan seperti ini. Oke, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat, karena saya mau masukin tanda petik, maka query yang setelah tanda petik ini akan rusak. Nah, ini yang mengakibatkan sun error tadi. Nah, sekarang dari sini kita akan membuild sebuah query yang lebih expand lagi untuk mengelabuhi query pada ORM tadi. Nah, misal saya akan coba menganalisa logiknya dengan cara simple tadi aja deh, yang OR 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Saya nanti akan menginputkan menginputkan ini. Tentunya karakter satunya ikut. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini kan query-nya jalan nih, tapi gara-gara kita masukin ada tanda komen, maka ini akan dikomen. Query yang rusak tadi akan dikomen, nggak akan dieksekusi sebagai query. Oke, mari kita coba. OR 1 sama dengan 1. Ini kita URL encode dan jalan. Nah, artinya kita menginputkan query SQL injection dan berhasil dieksekusi. Nah, untuk membuktikan ini berhasil, saya akan coba ubah logiknya. Yang semula OR akan menjadi AND. Nah, teman-teman tentunya tahu ya. Di sini saya akan rubah menjadi false. 2 sama dengan 1 itu kan false. Kalau kita ketemu logika AND, keduanya harus benar. Artinya ini true dan ini true, maka hasilnya true. Tapi kalau ada satu yang false, itu maka nilainya akan false. Jika saya inputkan ini, maka saya yakin outputnya adalah record not found. Nah, kalau saya query OR, outputnya pasti muncul 1 karena ID 1 di database ada. Karena ini walaupun ini bernilai false karena ini OR dan ini bernilai true, maka dia muncul. Kalau ini 0, ya sama, record not found. Ini artinya kita sudah bisa mengontrol query yang di-generate oleh ORM. Nah, untuk lebih advance-nya lagi, apa sih yang diinginkan oleh si attacker? Biasanya si attacker pengen tahu apa database yang kita gunakan, user database-nya apa, versi database-nya apa. Biasanya seperti itu. Biasanya si attacker akan menggunakan metode union. Nah, apa itu metode union? Teman-teman bisa cari sendiri di Google ya. Di sini saya tidak akan jelaskan agar teman-teman ada rasa penasaran tersendiri. Oke. Untuk metode union, saya akan coba awalannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak data yang ada pada kolom order ini, artinya objek yang diselect. Nah, caranya sederhana. Kita menggunakan order by, misal 12 ya. Seperti ini. Ini kita URL encode, jangan lupa. Nah, di sini terjadi error. Artinya data yang objek yang diambil di tabel order itu kurang dari 12. Kita coba kurangi ke 11. Nah, 11 juga kelebihan. Kita coba kurangi ke 10. Nah, ternyata 10 mau. Artinya ada 10 objek yang ada di sana. Kita coba menggunakan union ya dengan 10 karakter. Biasa saya menggunakan union yang tipenya select all dan menggunakan null pada objeknya. Union
select all. Teman-teman biasanya bisa pakai angka, tapi saya sering menggunakan 0. Ini kita sebanyak 10. Ini saya kopas biar cepat. Nah, seperti ini. Ini kita URL encode. Mari kita kirim. Oh, ternyata ada error ya, lupa ada komen. Nah, teman-teman bisa lihat query-nya ini berhasil ya. Nah, ini saya akan coba nge-get order ID 0, yang dimana order ID 0 itu kan tadi record not found, tapi gara-gara kita ada union, maka nanti raw resultnya adalah union yang berupa objek 0. Ini tadi kalau kita masukin ID 0 kan record not found, sekarang objeknya ada walaupun nilainya 0. Nah, sekarang saya pengen tahu nih database-nya apa sih pada aplikasi ini. Nah, kita sudah bisa mengontrol query ya, udah kita tinggal panggil aja. Misal untuk melihat database itu kita menggunakan version. Oke, version, function version. Nah, teman-teman bisa lihat database version yang digunakan adalah PostgreSQL. Apalagi ya, saya pengen tahu usernya apa. Oke, tinggal panggil function user. Nah, usernya adalah test. Dari sini teman-teman bisa bayangkan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh attacker jika terjadi ada kerentanan SQL pada aplikasi. Nah, pada sesi ini saya tidak akan mendemokan yang advance ya. Teman-teman bisa cari sendiri agar nanti bisa sambil belajar juga. Nah, gimana cara fixingnya atau bagaimana cara memitigasinya? Nah, ini adalah hal yang sangat penting sebenarnya. Sebelumnya kita coba, sebelum saya membahas ini, kita akan coba melakukan fixing pada code yang tadi ya. Nah, code yang tadi dia tidak ditulis secara idiomatik dulu sebelum kita melakukan validasi. Nah, coba kita ubah dengan idiomatiknya si Gorem. Si Gorem menyarankan seperti ini. Nah, coba kita run ya, kemudian kita eksekusi yang tadi. Kita eksekusi ya. Ini kan kita sudah fixing code-nya dengan idiomatiknya Gorem. Kita coba running eksekusi. Nah, maka yang tadi tidak jalan walaupun query-nya error. Artinya query-nya error itu gara-gara si Gorem sudah ngevalidasi. Oh, tipemu itu bukan big integer gitu. Ini adalah ketika kita menggunakan idiomatik dari ORM. Maka si ORM sendiri akan melakukan validasi sebenarnya. Syaratnya apa? Ikuti dokumentasi dan idiomatiknya. Oke. Nah, kemudian kalau mau lebih keren lagi, kita bikin validasi. Nah, di sini saya sudah ada function untuk validasi special character. Misal is contain special character. Nah, jika di PID ini ada special character, maka dia akan langsung di return error dan di sini nggak akan dieksekusi. Misal invalid input ya, kita coba running, ulang, kemudian kita eksekusi, maka returnnya adalah invalid input. Nah, artinya di sini ada special karakter. Coba kita hapus ini ya, dia akan muncul. Kalau ada special karakter tanda petik misal, maka invalid input. Nah, ini adalah validasi yang sangat bagus sebenarnya. Ini harus dilakukan nih oleh dev. Walaupun dia sudah ada ORM, ini saran saya pribadi sih ya. Lakukan validasi sebelum memasukkannya ke bagian dari query. Oke. Bagaimana cara fixingnya? Nah, di sini sudah dijelaskan.
Validasi semua inputan user terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke query, yang apa kita lakukan tadi. Nah, gunakan prepare statement, gunakan idiomatik dari ORM, error handling yang bagus dari aplikasi. Nah, ini cara memitigasi celah dari SQL injection. Tentunya nggak hanya ini ya, tapi ini bagian dari proses development. Nanti kalau kita berbicara proses yang lain, ada proses scanning code, ada proses web application firewall, itu sebenarnya sangat membantu. Tapi khusus sesi ini saya akan mencoba membahas pada ranahnya developer saja. Oke, videonya mungkin sampai sini. Kalau ada masukan materi silahkan bisa komen di kolom komentar.